Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan doa. Dipersilakan untuk memimpin doanya Fauzan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rizky Ramadhani. Ramadhani, iya. Oke. Berarti Mifki ya, nanti tolong diisi absennya di link Google Form yang telah Ibu sediakan di forum chat tadi yang udah Ibu kirim ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu mau memperlihatkan video. Tolong diamati. Perang Riau dimulai pada tanggal 18 Juni 1783 sampai 23 Januari 1784. Belanda dengan kekuatan beberapa kapal, diantaranya Dolphin, Hoofdtalijn, dan Grafsnagel, serta pecalang-pecalang Roosterboek, Philippine, Phoenix, dan Melaka Wolferen, dengan jumlah askar mendekati 3.000. Perang Riau ialah perang Johor Riau menentang penjajahan Belanda pada tanggal 18 Juni 1783 sehingga 23 Januari 1784. Perang ini terjadi karena Belanda khianat terhadap pembagian hasil kapal rampasan. Pahlawan-pahlawan Melayu dan Bugis merasa tersinggung atas sikap Belanda yang sombong ini, sehingga dimulailah Perang Riau, di mana askar Melayu telah menyiapkan pasukan-pasukan di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Teluk Keriting, dan Pulau Bayan. Pada tanggal 6 Januari 1784, askar Belanda di bawah pimpinan Toger Abo melakukan serangan ke Sungai Carang. Kapal Melaka Wolferen mendekat ke Sungai Carang. Setelah berperang dari subuh, siang harinya pasukan Belanda menyangka askar Melayu dan Bugis telah dikalahkan. Belanda dengan sombongnya melangkah ke tanah Melayu, merasa kemenangan sudah di depan mata. Ketika peti-peti obat bedel hanyut dekat kepada kapal Melaka Wolferen, ketika itu jugalah meriam-meriam yang ada di seluruh bukit, meriam askar Melayu dan Bugis, menyala dan menghantam kapal Melaka Wolferen dalam seketika. 800 askar Belanda yang kebanyakannya merupakan tentera bayaran dari Prancis tewas. Belanda terkejut dengan strategi yang dibuat oleh Raja Haji Fisabilillah. Kalahlah Belanda, matilah 800 tentera Belanda sia-sia. 1.900 tentera Belanda yang lain mengundurkan diri ke Melaka pada tanggal 23 Januari 1784. Perang Riau telah membuktikan keberanian nenek moyang kita dalam menghadapi penjajah. Dan anak-anak Ibu, Sudah, Bu. Setelah mengamati video, coba anak-anak ibu ungkapkan apa makna dari video tersebut. ya penjajahan Pembantaian, Bu. Perang Riau. Nah, ini tadi jawaban anak-anak Ibu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak ibu mampu menelaah pengertian kolonialisme dan imperialisme, menganalisis 3 faktor yang mendorong timbulnya perlawanan kolonialisme dan imperialisme, menguraikan 3 bentuk strateginya, dan menguraikan 2 jenis perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode tanya jawab dan penugasan, penilaian sikap, nanti penilaian diri sendiri, pengetahuan, dan psikomotor berbentuk portofolio. Ingat ya anak-anak Ibu, bahwasanya kita tidak boleh melupakan sejarah, karena dengan adanya sejarah kita dapat pelajaran bagaimana kita menata kehidupan di masa depan. Masih semangat dalam belajarnya? Masih, Bu. Nah, kita belajar tentang perlawanan kolonialisme dan imperialisme. Coba Bunga. Kolonialisme merupakan usaha pengusaha suatu negara oleh negara bangsa lainnya. Kolonialisme dan imperialisme itu sama-sama usaha untuk menguasai suatu negara. Namun kalau yang kolonialisme itu hanya bertujuan untuk memperluas kekuasaan suatu negara. Namun kalau imperialisme dia mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan bertujuan mendapatkan kekuasaan di suatu negara yang dijajahnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis perlawanan kolonialisme. Ada perlawanan
terhadap persekutuan dagang dan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Coba Ersa. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Perlawanan ini dilakukan terhadap persekutuan dagang milik Belanda dan Portugis yang berusaha memonopoli dan menguasai perdagangan di suatu wilayah tertentu. Perbedaannya apa? Kalau yang A, perlawanan hanya kepada persekutuan dagang. Ya. Yang B, ini terhadap pemerintahan Pemerintah Hindia Belanda. Sekarang anak ibu tolong amati gambar para pahlawan ini yang melakukan perlawanan. Siapa anak-anak ibu? Sultan Agung Tirtayasa. Tugasnya adalah ayo lakukan identifikasi terhadap gambar ke-10 pahlawan tadi. Sesuaikan dengan LKPD yang udah ibu bagikan tadi di grup WA ya. Siap anak-anak? Ya, oke, dibaca dulu materi ajarnya. Ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan, boleh ditanyakan. Anak-anak ibu, ayo dikerjakan LKPD-nya, disesuaikan dengan materi ajar yang telah ibu bagi. Ira udah paham? Sudah, Bu. Tika udah paham tugasnya? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Oke, Bu. Bu, sudah selesai. Ya, udah selesai anak-anak ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita mulai dulu dari Fauzan. Saya menerangkan tentang Sultan Ba'abdullah. Sultan Ba'abdullah putra Sultan Hairun dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahnya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Faktor-faktor yang menjadikan perlawanan Portugis itu terjadi. Kebijakan kongsi dengan Portugis. Tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan benda dengan Tidore. Bu, saya ingin menanyakan bacaan apa yang dibacakan oleh Fauzan. Portugis ikut campur urusan pemerintahannya, Bu. Oke, aku untuk Fauzan dan Bayat. Ya, Resti, silakan. Saya pilih gambar yang nomor 5. Nama pahlawan tersebut adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa menghadapi Belanda dan putranya Sultan Haji. Pada tanggal 27 Februari 1682 pecah Belanda melipat gandakan kekuasaan. Dengan bantuan Belanda, Sultan Haji berhasil mempertahankan diri dengan mengikuti semua syarat yang diajukan Belanda, yaitu bahwa semua orang Eropa harus meninggalkan Banten. Faktor yang melatar belakangi perlawanan itu adalah satu, kebijakan kongsi dagang VOC. Kehadiran orang-orang Belanda di Nusantara, termasuk di Banten pada awalnya hanya untuk berdagang, yakni menawarkan barang untuk ditukarkan dengan komoditas rempah-rempah yang laku di pasaran Eropa. Namun, dalam perdagangan itu, Belanda hendak memonopoli. Oke, bagus. Apa ada yang mau menambahkan jawaban Resti? Bu, saya Bu. Ya, silakan Ersa. Wah. Penderitaan rakyat pribumi akibat monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Rakyat semakin merugi, mereka terpaksa menjualnya kepada VOC. Di samping itu juga penderitaan rakyat sangat berat karena adanya bermacam-macam pajak. Belanda ikut campur urusan pemerintahan politik adu domba yang dilakukan dengan Belanda Sultan Haji, sehingga Sultan Haji, putra Sultan Ageng, berhasil dipengaruhi sehingga memusuhi ayahnya. Bagus sekali. Aplaus dulu untuk Resti dan Ersa. Murah memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut Banten Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Juang yang saya pilih adalah Teuku Umar. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Meulabo pada 1899 melawan Belanda. Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Saat itu, Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh 5 April 1873. Faktor yang membelakangi kejadian perlawanan tersebut, Belanda ikut campur urusan pemerintahan. Strategi yang digunakan diplomasi mengadu domba antara golongan ule balang, bangsawan, dan kaum ulama. Nama pejuang yang saya pilih Sultan Hasanuddin. Ya. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan.
Suatu ketika, kerajaan Goa Sultan Hasanuddin dan Bone Arung Plaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan, sehingga Bone menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. VOC berusaha menguasai perdagangan dan melakukan monopoli dagang. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil dari perkebunan tersebut kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual dengan harga yang sangat murah. Memilih pahlawan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda 1607 sampai 1639 menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629 Aceh mencoba menaklukkan Portugis di Malaka dengan sejumlah kapal yang memuat 19.000 prajurit. Tetapi penyerangan yang dilakukan itu belum berhasil mendapatkan kemenangan. Saya memilih pejuang nomor 10, yaitu Sisinga Mangaraja. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisinga Mangaraja ke-12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak, berlangsung selama 29 tahun dari tahun 1878 sampai 1907. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisinga Mangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisinga Mangaraja di Raja Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Faktor yang menjadikan perlawanan itu: 1. Belanda ikut campur urusan pemerintahan. Strategi dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme adalah perlawanan dengan senjata. Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Saya memilih nomor 8, Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa penduduknya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Faktor yang menjadi perlawanan: Belanda ikut campur urusan pemerintahan. Ada yang mau menambahkan? Aku dia mau menambahkan. Ya, silakan Dian. Dari rakyat pribumi, pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomian lainnya untuk penderitaan rakyat. Ya, oke, hapus dulu Bunga dan Dian. Mari kita sama-sama simpulkan pembelajaran pada hari ini, bahwasanya kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Portugis terhadap negara kita. Ya. Nah, tadi anak-anak juga sudah menjelaskan dan memaparkan beberapa faktor yang melatar belakangi pahlawan tersebut melakukan perlawanan. Ada berbagai strategi ya yang digunakan para pahlawan untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Paham anak-anak pada pelajaran ini? Paham, Bu. Nah, kira-kira anak-anak kalau ditanya, kalian menjadi seorang pemimpin atau raja pada masa kolonialisme, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan Bunga lakukan? Menurut saya, kalau saya jadi raja pada zaman kolonial yang melihat rakyat yang menderita akibat kekejaman penjajah, tentu saja saya tidak akan tinggal diam. Tindakan pertama saya yang melindungi para rakyat dalam menghadapi penguasaan yang sewenang-wenang. Seandainya saya menjadi raja pada masa kolonial, kekejaman dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penjajah, sikap saya sebagai raja adalah memberantas penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Pada pembelajaran hari ini, apakah kalian senang dalam belajar menggunakan metode daring? Senang, Bu. Setelah itu,
Nanti Ibu akan kirim tugasnya. Anak-anak nanti dikerjakan ya. Ibu kirim lewat WA di grup ya. Paham anak-anak? Oke. Baiklah, terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu. Ibu mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu.